Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkau adalah juru selamat bagi kami. Kami ada, kami hidup bernafas sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di ibadah perayaan Natal kami pada malam hari ini. Kami bersuka cita di dalam Engkau, kalau kami kembali dipertemukan di tempat ini, dalam acara perayaan Natal kami Tuhan. Setahun telah berlalu, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terbukti sampai pada malam ini, Engkau tetap menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kebenaran yang disampaikan akan diresapi oleh umat-umat Tuhan dan akan selalu ada, tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing, bahwa kebenaran firman Tuhan iya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam acara perayaan Natal GPDI Bethesda Lipo Cikarang, Mekarta, pada hari ini tanggal 7 Desember 2025. Saya diberi tema anugerah terindah. Ya Pak, anugerah terindah ya. Saya diberi tema anugerah terindah. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya. Ayat dasar kita di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, Saudara, saya mau sorot sedikit, highlight kita anugerah terindah, Saudara. Kata anugerah terindah bukan sekedar kata terjadi begitu saja. Anugerah berarti ada satu pemberian dan sifatnya itu free, sifatnya itu gratis. Berada yang memberi berarti ada yang menerima. Siapa pemberi itu dan siapa penerima itu? Pemberi itu, saya katakan donaturnya itu adalah Bapa. Dan aseptornya, penerima adalah kita sebagai manusia. Amin. Jadi anugerah terindah adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya manusia itu hidup. Karena apa? Didasari oleh satu kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini Saudara, saya resume ada 3 kata di sana, yaitu kasih atau love. Dan kedua adalah karunia atau give, pemberian yang diberikan kepada kita. Dan ketiga ada life, ada hidup yang kekal di sana. Ini adalah ayat hafalan Saudara. Karena kalau kita di dalam studi biblikal misalnya, di dalam teologi, banyak memsitasi ayat ini Saudara. Ataupun di dalam khotbah banyak yang mengutip ayat ini Saudara. Tetapi pada kenyataan kita Saudara, saya pribadi pun merasa masih gagal untuk menjalankan ayat ini Saudara. Karena bicara kasih itu, bicara kasih adalah fundamental, satu fundamental atau esensi dalam kehidupan manusia. Relasi dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Nah, bicara kasih ini atau agape dalam bahasa Yunani, ini adalah kasih tingkat tertinggi yang tidak mungkin diberikan oleh manusia. Hanya Allah yang bisa memberikan yang namanya kasih agape ini. Kasih yang tertinggi. Karena apa di sana? Ada pengorbanan. Manusia bisa? Tidak bisa Saudara. Pengorbanan itu besar. Kita hanya bisa ada yang namanya kasih pilihan. Kasih sesama kita.
yang bisa kita berikan, saudara. Tetapi kasih agape itu sulit, saudara. Dan memang tidak bisa hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Prinsip yang diajarkan Allah sebenarnya sederhana, yaitu hidup kasih dan iman itu, saudara. Karena di dalam Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, perasaan kita, akal budi kita. Artinya seluruh hidup kita berikan untuk Tuhan, amin. Kasih ini luar biasa, saudara. Manusia yang tidak mengenal Allah sekalipun masih bicara kasih. Saudara, saya beberapa kali bolak-balik ke Jepang, saudara. Mereka boleh dikata ada agama, tapi saya katakan mereka seperti ateis. Karena apa, saudara? Ya mereka sibuk, kesibukan mereka sehari-hari bekerja. Tidak ada yang bicara tentang spiritualitas di sana. Tetapi tahukah saudara, bahwa di dalam mereka menjalankan kehidupan di sana, seolah-olah agama yang mereka lakukan, saudara. Karena disiplin yang tinggi, apapun yang mereka perbuat berlandaskan aturan-aturan yang ada. Tapi kita, saudara, punya Allah, punya Yesus, percaya kepada Tuhan, saudara. Tetapi nyaris, saudara, kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Satu saja, saudara, kasih. Jenius itu tidak cukup, saudara. Retorika itu tidak cukup. Orang yang ahli orator sekalipun, saudara, tidak cukup kalau tidak mengimplementasikan kasih dari Allah. Kasih ini luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kenapa dia berikan ini, anugerah terindah dalam hidup kita? Kenapa dia memberikan anaknya yang tunggal, saudara? Karena apa? Dia mau mengembalikan rancangannya semula yang sempurna di hadapan dia, yaitu manusia Adam yang pertama, saudara. Akhirnya apa? Karena gagal, karena free will, karena satu kebebasan yang dia berikan kepada manusia ini, sehingga gagal, saudara. Gagal, saudara. Sehingga apa? Dia harus turun, ngutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Ini bicara imago Dei, saudara. Mengembalikan kepada rancangan semula. Manusia apa, saudara? Citranya Allah. Segambar dan serupa dengan Allah, saudara. Makanya dia datang, dia mau cari umat-umatnya yang hilang kembali. Karena apa, saudara? Ini bicara kausalitas, bicara hukum sebab dan akibat. Di mana satu peristiwa yang terjadi, saudara, ada penyebabnya dan konsekuensinya ada akibatnya. Akibatnya itu adalah dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 apa, saudara? Upah dosa adalah maut. Jadi karena manusia sudah berdosa, bahkan Alkitab bilang semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dia datang, dia berikan satu anugerah yang terbesar dalam hidup ini supaya kita diselamatkan, diambil kembali, saudara. Kalau hukum dunia, saudara, bilang siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Siapa yang memperkarakan, dia harus yang membuktikan. Actori incambit probatia. Tapi Allah tidak seperti itu. Dia sudah tahu kita salah. Tidak perlu lagi ada pembuktian. Dia sudah tahu manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia mau mengembalikan kerancangan semula. Citra Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Gambar Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Jangan buang kasih karunia.
Karena kasih karunia, gift itu, pemberian itu cuma-cuma. Karena Allah peduli akan kita, supaya kita tidak binasa, saudara. Manusia semua sudah berdosa, kata firman Tuhan. Tapi dia datang, dia mau ambil kembali ciptaannya. Dia mau ambil kembali kita. Bahkan di Efesus, saudara, Efesus 1 ayat 4 kalau tidak salah. Sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah memilih saudara dan saya. Di dalam dia, di dalam Kristus, supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Amin. Itulah Allah, saudara. Allah kita, Allah yang hidup. Tapi jangan dijadikan juga anugerah terindah ini dalam hidup kita, saudara, dijadikan satu pembenaran dalam hidup ini. Ya, karena kita sudah ditebus, kita sudah dibayar oleh Tuhan, ya kita lakukan saja. Salah di hadapan Tuhan enggak masalah. Akhirnya apa? Membenarkan yang biasa. Biasanya sudah salah. Oh enggak apa-apa, saya lakukan itu enggak masalah. Padahal sudah salah. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kalau kita terus-menerus melakukan itu, saudara, maka akan terus ada pembenaran walaupun salah. Tapi kita mengatakan bahwa itu benar, versimu, tapi bukan versi Allah. Nah, harusnya bahasa kasih itu adalah bahasa universal, bahasa untuk semua. Ketika kita berkomunikasi, interpersonal, komunikasi dengan sesama kita, ada landasan, ada dasar kasih yang kita berikan, kita tunjukkan di sana. Tapi banyak gagal, saudara, manusia. Mau ketemu aja nggak bisa. Mau berpandang-pandangan saja susah, saudara. Padahal sudah ada dasar kasih yang Tuhan kasih dalam hidup ini. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih. Bukannya setiap tarikan nafas kita ada kasih Tuhan. Amin. Bukannya setiap detak jantung kita ada kasih Tuhan di dalam. Tetapi kadang kita salah, saudara. Mari kita mau disiplin, saudara, dalam hidup ini. Supaya kita dalam pengiringan kepada Tuhan tidak banyak gagal di sana. Kita mau dekat, bahkan lekat dengan Tuhan hari-hari ini. Kita tidak tahu, saudara. Orang bilang sebentar lagi kiamat. Tidak usah kita mau bicara tentang kiamat. Kalau Tuhan datang secara personal kepada kita, artinya sudah selesai hidup itu. Dan tidak ada waktu lagi. Jangan berpikir, dunia ini masih ada 10, 15, 20 tahun, mungkin 50 tahun lagi. Tidak seperti itu, saudara. Yang berbahaya bagi kita, kita tidak siap. Tetapi dia sudah datang menjemput kita. Jangan bilang masih lama. Oh, masih ada waktu untuk melakukan hal-hal yang Tuhan larang dalam hidup ini. Ya, pada ujungnya, saudara, kita akan dihakimi. Kembali lagi yang namanya corpus delicti. Jadi satu kejahatan yang dibuat, saudara, harus dibuktikan di pengadilan Allah nanti. Jadi jangan main-main, Bapak Ibu. Hari-hari ini, saudara, mestinya kita sebagai citra Allah, gambar Allah, imago Dei. Karena bicara karakteristik yang dimiliki secara rasionalistik oleh manusia. Di sana ada kehendak, ada kekuasaan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan antara kita sesama. Itu adalah cerminan ilahinya Allah. Amin. Karena ketika Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum pertama dan utama. Dan ada kasih yang berikutnya, kasih sesama manusia. Itu dasar, saudara. Karena kita hidup ini, saudara, masih napak, saudara, di tanah.
Kita belum ada di sana, saudara, masih napak. Jadi hubungan, relasi kita dengan sesama, itu sangat penting, saudara. Kita ada, saudara, Bapak Gembala mengundang Bapak Ibu semua, saudara, datang ke sini karena apa? Ada rasa kasih, ada sukacita, ada cinta kasih sayang di sana yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga ya saya datang karena kebetulan ada waktu, tidak bertabrakan dengan acara yang lain. Coba kalau tidak didasari dengan landasan kasih di sana, saudara, apa ada yang datang? Belum tentu. Itulah komunikasi interpersonal kita. Dan karakter itu, karakternya Allah ada dalam hidup kita. Citra Allah, gambar Allah, pikiran dan perasaan kita itu sama dengan Allah. Jadi jangan engkau rusak citranya Allah, karena kita adalah wakilnya Allah di dalam dunia ini. Untuk apa, saudara? Kita saling berinteraksi satu sama yang lain. Siapapun dia, kita tidak bisa membedakan latar belakang, status sosial, atau apa itu, saudara, jabatan, posisi. Tidak, saudara, kita sama di mata Tuhan. Amin. Jabatan hanya sementara. Posisi kita saat ini mungkin iya di atas, tapi itu hanya sementara. Setiap zaman ada orangnya, ada manusianya. Dan setiap orang, setiap zaman ada manusia, dan setiap orang ada zamannya. Kalau sudah selesai, pensiun sudah selesai. Tetapi zaman itu akan menciptakan generasi-generasi yang akan datang. Tapi generasi yang sudah selesai, sudah sampai di situ. Nah, apa yang kita mau katakan hari ini? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah yang terindah Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Mari kita pakai hidup ini sebagai citranya Allah, sebagai wakilnya Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Kita pakai hidup ini benar-benar untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Amin. Jadi pesan pada Natal, perayaan Natal GPD Bethesda, kita sudah memiliki anugerah terindah. Mari kita wujudkan itu, kita ejawantahkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya dimanapun kita ada, membawa citranya Tuhan, membawa gambarnya Tuhan, kita juga akan dipermuliakan oleh Tuhan. Karena anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini adalah anugerah yang terbesar, yang tidak akan lekang oleh waktu. Karena dengan Tuhan kita akan semakin sempurna di dalamnya. Tanpa kasih, saudara, akan menimbulkan stressing dalam hidup ini. Hidup yang hampa, tanpa kepastian. Tetapi Tuhan bilang, masa depanmu saya jamin. Masa depan yang indah, yang penuh harapan bagi kita semua yang tentunya mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk acara selanjutnya, baik, sebelum acara perayaan, mari sama-sama